Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Tabi pun, saya Dina Rahmadina, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NPM 21130530096 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2021. Di sini saya akan mereview materi tentang penggalang. Apa sih itu penggalang? Penggalang adalah tingkatan setelah tingkatan siaga, di mana anggotanya berusia 11 sampai dengan 15 tahun. Yang selanjutnya yaitu adalah tingkatan penggalang. Tingkatan dalam penggalang berdasarkan pencapaian syarat-syarat kecakapan umum pramuka penggalang dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama ada penggalang ramu, yang kedua penggalang rakit, yang ketiga penggalang terap, yang keempat penggalang garuda. Tingkatan penggalang juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus atau disingkat dengan SKK yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum TKU dan mendapatkan tanda kecakapan khusus atau bisa disingkat dengan TKK. Selanjutnya yang kedua adalah latihan pramuka penggalang. Sistem dalam latihan penggalang ini dibagi dua sistem berkelompok, di mana setiap kelompok dibagi ke dalam satu satuan kecil yang disebut dengan regu. Maka setiap regu terdiri dari 8 orang yang dipimpin oleh pemimpin regu. Nama-nama regu biasanya untuk yang putra diambil dari nama-nama hewan, contohnya harimau, ular kobra, elang, dan sebagainya. Sedangkan nama regu yang putri diambil dari nama-nama tumbuhan atau bunga, semisal anggrek, mawar, melati. Pemimpin regu adalah biasanya disebut dengan pratama. Yang kedua yaitu adalah satuan terpisah. Satuan terpisah adalah pelaksanaan kegiatan pramukaan yang dimana yang dilaksanakan dengan cara terpisah. Sistem terpisah antara satuan pramuka laki-laki dan satuan pramuka putri. Dan yang ketiga yaitu kegiatan pramuka penggalang. Yang pertama adalah jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar yang diadakan di tingkat nasional, daerah, cabang, serta ranting. Yang kedua yaitu lomba tingkat. Lomba tingkat adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba. Kegiatan pramuka yang dilaksanakan mulai dari tingkatan gugus depan, ranting, cabang, daerah, serta nasional. Yang ketiga yaitu geldian pimpinan. Geldian pimpinan adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pratama, pinru, dan wakil pinru penggalang yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan, serta di mana kegiatan ini diselenggarakan oleh gugus depan ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, serta kuartir nasional. Ada lagi nih selanjutnya yang keempat, penjelajahan atau weekend adalah perkemahan pramuka penggalang dalam atau mencari jejak dengan menggunakan tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi, dan dibagi dalam pos, di mana setiap pos berisi kegiatan keterampilan pramuka yang berupa seperti semapur, sandi, tali kemali, dan sejenisnya. Yang kelima yaitu latihan bersama. Latihan bersama adalah pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam suatu kuartir ranting atau cabang yang ada di dalam maupun di luar daerah dengan tujuan untuk saling menukar wawasan serta pengalaman. Yang keenam yaitu ada perkemahan. Perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil kegiatan di gugus depan masing-masing. Perkemahan ini biasanya diselenggarakan dalam bentuk persami, perjusami,
liburan, dan sejenisnya. Yang ketujuh yaitu adalah Jamboree on the air and Jamboree on the internet. Selanjutnya ada syarat kecakapan umum. Syarat kecakapan umum adalah kurikulum pendidikan kepramukaan yang wajib dipenuhi oleh seorang calon anggota gerakan pramuka atau calon gerakan anggota pramuka penggalang, yang dimana tujuannya untuk memperoleh tanda kecakapan umum dengan tujuan untuk mendorong serta merangsang pramuka penggalang agar dapat memiliki kecakapan yang berguna bagi kehidupannya dan untuk memenuhi persyaratan menjadi anggota gerakan pramuka. Yang selanjutnya ada tanda kecakapan khusus, adalah tanda yang diberikan kepada seorang penggalang yang telah menyelesaikan SKU penggalangnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa TKU itu memiliki 3 tingkatan. Sesuai dengan tingkatannya, SKU ini yang pertama yaitu 1 manggar untuk pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU tingkat pramu. Yang kedua yaitu adalah 2 manggar yang bersusun untuk pramuka yang telah menyelesaikan SKU tingkatan rakit. Terus selanjutnya yaitu ada 3 manggar yang bersusun itu untuk pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU terapan. Arti dari kiasan TKU sendiri, mayang yang terurai bertangkai 3, yang berarti menggambarkan bunga yang selalu berkembang serta indah dan menarik, yang mengibaratkan pramuka itu penggalang yang riang, lincah, dan bersikap periang sebagai calon penerus bangsa yang sedang berkembang menjadi dirinya dengan jiwa pramuka berdasarkan Trisatya. Selanjutnya ada kiasan mayang terlempar ke samping, yang mengibaratkan semakin terbukanya pandangan penggalang dalam menerima pengaruh yang baik ataupun yang buruk dari lingkungan di sekitarnya. Warna merah sendiri yaitu melambangkan bahwa penggalang itu berani serta kemeriahan hidup sesuatu yang sedang terus berkembang. Selanjutnya ada pembagian SKK dan TKK-SKK adalah semua syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota pramuka untuk memperoleh tanda kecakapan khusus atau biasa disingkat dengan TKK, tertentu sesuai dengan usia serta kemampuannya. TKK sendiri adalah suatu tanda yang menunjukkan kecakapan, kepandaian, serta ketangkasan dan keterampilan anggota pramuka penggalang sebagaimana kemampuan sikap dan usaha seseorang pramuka di bidang tertentu sesuai dengan usia dan kemampuannya, jasmani serta rohaninya. Untuk memperoleh TKK sendiri, seorang pramuka harus menyelesaikan SKK terlebih dahulu. Selanjutnya ada pembangunan SKK. Yang pertama di bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak. Bidang yang kedua yaitu adalah bidang patriotisme dan seni budaya. Bidang yang ketiga yaitu adalah bidang kesehatan serta ketangkasan. Bidang yang keempat ada bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Dan di bidang kelima yaitu adalah bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, serta keterlibatan masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada upacara pembukaan penggalang. Yang pertama pembina. Upacara disebut oleh pembina upacara sekaligus memberikan laporan. Yang kedua pembina upacara dan membantu pembina mengambil tempat di belakang tiang bendera. Yang selanjutnya penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh Pratama. Lalu Pratama menyerahkan pasukannya kepada pembina upacara lalu kembali ke tempatnya atau kargunya. Yang selanjutnya yaitu ada pengibaran bendera merah putih yang diiringi dengan penghormatan yang dipimpin oleh pemimpin upacara. Selanjutnya ada pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang selanjutnya ada pembacaan teks Dasa Dharma oleh petugas pembaca teks Dasa Dharma. Lalu ada amanat. Selanjutnya yaitu adalah doa. Setelah itu adalah laporan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Setelah itu pembina upacara
boleh meninggalkan lapangan upacara. Selanjutnya penutupan upacara doa. Yang pertama, pembina upacara dijemput oleh pratama. Yang kedua yaitu pembina upacara menempati tempat yang sudah disediakan beserta dengan pembantu pembina upacara yang berbaris di belakang pembina upacara. Selanjutnya yaitu ada pratama memimpin penghormatan untuk memberikan hormat kepada pembina dan dilanjutkan dengan melakukan laporan. Selanjutnya yaitu ada penurunan bendera merah putih oleh pemimpin upacara diikuti oleh petugas upacara, lalu diberikan hormat oleh seluruh peserta upacara. Selanjutnya pembina upacara menyampaikan amanat upacara, yang setelah itu pembina upacara melanjutkan dengan memimpin doa. Setelah itu selesai, para maju dan memberikan laporan kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Jika sudah, pembina upacara diberikan hormat oleh pemimpin upacara. Lalu setelah penghormatan, pembina upacara boleh meninggalkan lapangan upacara. Setelah itu,